Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustiana dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 1 di kelas B. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti, Gresik. Dengan NIM 2021-010-2268. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Ibu Faiko Magister Psikologi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Apa sih yang dimaksud teori motivasi itu? Pasti ada yang tahu, ya kan? Dan pasti ada yang belum tahu atau belum paham. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Teori motivasi. Teori motivasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, definisi motivasi. Yang kedua, jenis-jenis motivasi. Yang ketiga, faktor-faktor motivasi. Yang keempat, dinamika motivasi manusia. Dan yang terakhir, strategi meningkatkan motivasi belajar. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, definisi motivasi. Motivasi ialah gejala psikologi dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Motivasi terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu disebabkan oleh faktor dorongan dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain, karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja keras agar mendapat penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, motivasi ekstrinsik ialah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri sendiri untuk mencapai tujuan yang menguntungkan dirinya. Contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir pada pegawai yang berprestasi. Kemudian faktor-faktor motivasi. Yang pertama, faktor internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi internal timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Ada beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal. Yang pertama, harga diri dan prestasi. Yang kedua, kebutuhan. Yang ketiga, harapan. Yang keempat, tanggung jawab. Dan yang terakhir, kepuasan kerja. Faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ialah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi eksternal timbul karena adanya peran dari luar, misalnya organisasi yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Ada beberapa hal yang termasuk dalam faktor eksternal. 1. Jenis dan sifat pekerjaan. 2. Kelompok kerja. 3. Kondisi kerja. 4. Keamanan dan keselamatan kerja. Yang terakhir, hubungan interpersonal. Materi selanjutnya, yakni dinamika motivasi manusia. Dari segi motifnya, setiap gerak manusia mengandung 3 aspek yang kedudukannya bertahap. A. Motivating status. Timbul kekuatan dan terjadinya kesiapsediaan sebagai akibat terasanya kebutuhan jaringan atau sekresi
hormonal dari dalam diri organisme atau tergantung pada simulasi tertentu. Yang B. Motivating behavior ialah bergeraknya organisme ke arah tujuan tertentu sesuai dengan sifat kebutuhan yang hendak dipenuhi. Misal, haus mencari air untuk diminum. Dengan demikian, setiap perilaku manusia bersifat instrumental, yakni sadar atau tak sadar. Yang C. Satisfaction ialah dengan dicapai tujuan yang dapat memenuhi kebutuhan yang terasa, maka dalam keseimbangan dari dalam organisme pulih kembali dengan terpeliharanya homeostatis. Kondisi demikian dihayati sebagai rasa nikmat dan puas atau lega. Yang terakhir yakni strategi meningkatkan motivasi belajar. Ada 10 bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, yakni yang pertama memberi angka, yang kedua hadiah, yang ketiga saingan atau kompetisi, yang keempat ego involvement, yang kelima pemberian ulangan, yang keenam pujian, yang ketujuh hukuman, yang kedelapan hasrat untuk belajar, yang kesembilan tujuan yang diakui, dan yang terakhir minat. Ada beberapa cara untuk membangkitkan minat. Yang pertama, membangkitkan adanya suatu kebutuhan. Yang kedua, menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan yang terakhir, menggunakan sebagai macam bentuk mengajar. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yakni tentang pengertian motivasi. Motivasi ialah gejala psikologi dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Motivasi terdapat dua faktor, yakni faktor dari dalam diri sendiri, yaitu seberapa besar kita ingin mencapai apa yang kita inginkan. Yang kedua yakni faktor dari luar, yaitu dorongan atau semangat dari keluarga, orang tua, kerabat atau sahabat yang lain. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.